Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara zikir dan doa kebangsaan dirangkaikan doa untuk pendiri Pondok Pesantren Arisalah Batitanga Polewali Mandar Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sungguh patut kita panjatkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Tuhan telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, penampilan Majelis Sholawat Al-Harisa Pondok Pesantren Arisalah Batitanga. Selamat menyaksikan. صلوا على النبي محمد. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن الإيمان ولا تكون من الإرمان إن ندعو على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإرمان Indonesia biladi anta urwanul faqama kullu man yatika yawma qami
datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, utul watan minal iman, wala takun minal iman. Innalu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, utul watan minal iman, wala takun minal iman. Innalu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yawman tahi hayyal qahimama, kullu mayyatika yawman tahi hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku semuanya, dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Tangannya ke atas, pusaka wahai airku, dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Batiklah hai basaku, Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ikuti tangannya, ke atas semua tangannya. Alangkadu minal hilman, inatu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ukul watan minal iman, wala takun minal iman. Innahu ahlal watan. Indonesia anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yawman qani hayyal qahimama, kullu mayyatika yawman qani hayyal qahimama. 17 Agustus semuanya bisa ya? Jadi kalau 17 Agustus tangannya ke atas semuanya ya. 17 Agustus tangannya ke atas semuanya ya. Coba 1 2 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Yang keras suaranya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka. selama hayat masih dikandung badan, Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. lagi. 17 Agustus tahun
tetap setia membela negara kita. Semuanya 17 Agustus tahun 45. Semuanya. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Full min eh, full min. Terbagi posisinya nih ke depan seharusnya kayak sampai jam. Itulah tadi penampilan Majelis Sholawat Al-Harisa Pondok Pesantren Arisalah Batitanga yang begitu luar biasa sehingga mampu membakar jiwa-jiwa semangat para teman-teman sekalian. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Abdul Halib. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعظ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang mendengar dan mendengarkan mendapatkan syafaat. Acara selanjutnya, pembacaan surah Yasin oleh Kiai Mudir Mahmud SPDI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita membaca Yasin, kami harapkan kepada seluruh santri agar dikasih keluar semua itu gula-gula karet dari mulutnya. Kasih keluar semua dulu, ya, kasih keluar. Jangan ada yang bunyi nah. Ini kita serius ini baca Yasin. Coba kasih keluar dulu. Oke, bismillah. Marilah kita bersama-sama membaca Yasin dengan niat semoga bangsa kita ini dengan berkah Yasin dijauhkan oleh Allah dari bencana, malapetaka dan berbagai macam bentuk fitnah,
Semoga bangsa kita ini dimakmurkan oleh Allah. Yang kedua, kita niatkan pula semoga pondok kita ini tetap maju. Mudah-mudahan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula pondok kita ini santrinya semakin maju dan penuh keberkahan ya dengan berkat Yasin. Pada kita sebelum baca Yasin, kita berniat menghadiahkan pahala Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan seluruh wali Allah, para alim ulama, para guru-guru kita, terkhusus kepada orang tua kita, yakni pendiri utama pondok kita ini, yaitu Haji Bedong. Semoga pahala Fatihah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pula kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين عالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون سألوا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Acara selanjutnya, zikir untuk keselamatan bangsa oleh Al-Ustadz Junaidi. Kepadanya dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala niyatin salihatin Allah yahdi hajatina wa yusiru lana umurad din wa dunya wal akhirah. Wa yaj'aluna wa auladana wa dhurriyyatina wa atba'ana wa talamidana wa ala qaryatina bi khairin lutfin wa afiyah wa salamatin wa ma'unatin wa sa'adatin fid dunya wal akhirah bi barakati qiraati hadaratil haddad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا فاعلم نفعل المعدود لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Acara selanjutnya wawasan kebangsaan oleh Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedo, STHI MHI. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitanga, Kiai Mudir Mahmud, SPDI, kemudian seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah, tapi sesungguhnya saya minta dari tadi sore setelah keluar undangannya agar dicarikan saja yang lain karena sudah terlalu sering membawakan materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan atau bagaimana refleksi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita lihat secara sekilas bahwa negara kita ini usianya cukup tua, yaitu 78 tahun. Kalau mengarah kepada usia 78 tahun itu, sesungguhnya Indonesia ini sudah mengalami banyaknya ujian, banyaknya cobaan, banyaknya rintangan, banyaknya persoalan, tapi alhamdulillah Indonesia masih bisa dalam bingkai NKRI. Apa itu NKRI? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kenapa penting untuk kita kembali, kecuali ada satu provinsi yang memisahkan diri dari Indonesia, yaitu Timur. Nah, Papua itu belum, dan insya Allah tidak akan berpisah dari Indonesia. Tapi yang pisah itu adalah Timur Leste atau dulu disebut dengan Timur Timur. Itu kemudian memisahkan diri dari Indonesia. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua.
Kenapa? Karena Indonesia ini kalau kita belajar, kalau kita lihat dalam peta dunia, Indonesia ini adalah negara yang cukup luas. Negara yang memiliki bentangan dari Sabang sampai Merauke itu bentangnya luar biasa panjangnya. Bahkan kalau kita lihat itu setara dengan benua Eropa pada umumnya. Tempatnya Spanyol, apalagi? Mana ada Jakarta di Eropa? Apalagi? Spanyol, Prancis, Italia, Inggris. Itu andalan sepak bola semua ya. Itulah negara yang Argentina bukan Eropa. Argentina itu Amerika Latin, ya. Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang besar. Saking besarnya bangsa Indonesia itu setara satu negara sama jumlahnya seluruh negara Eropa. Itulah kenapa kita wajib untuk bersyukur tinggal di Indonesia. Selanjutnya, next. Lalu apa yang kita lakukan dengan bangsa yang besar ini katanya? Ada operatornya enggak? Di next. Ya, karena bangsa kita yang cukup besar ini maka perlu upaya-upaya untuk mempertahankan. Tidak cukup dengan berdiam diri, tidak cukup dengan hanya termenung, tetapi Indonesia ini butuh untuk diperjuangkan. Termasuk setelah kemerdekaan. Kalau kita sudah merdeka, maka selesai sebenarnya. Negara-negara sudah mengakui kita. Tetapi pertanyaannya adalah kita perlu mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang cerdas. Dengan cara-cara membangun bangsa ini dengan baik. Hal inilah yang saya kira penting untuk sama-sama kita syukuri ya. Maka kita bisa melihat, coba di atasnya lagi Puang. Lagi Puang aja. Di atas lagi Puang aja. Lagi. Bukan next ke bawah, next ke atas maksud saya. Kembalikan ke ini. Oke. Lanjut. Lanjut setelah ini. Siapa sih laptop yang lelet sekali nih kayaknya laptopnya. Ayo lanjut. Bukan ini lanjut. Ini negara tanah. Coba lihat ini rewelnya Indonesia. Toh? Di mana Sulawesi Barat di sini? Di mana Arisala di sini? Di sini Arisala ini. Siapa yang dari Papua di sini kalau dari Papua? Coba kalau terbang dari sini. Mana lagi? Di sini ada ini Salawatang di sini. Lihat toh? Ini negara tak luas sekali. Coba kita lihat dari ujung sini Sabang sampai Merauke luasnya ini sama dengan lanjut. Ini suku-suku yang ada di Indonesia. Coba lihat itu banyak sekali. Ini negara kita panjang sekali. Hukum adatnya banyak sekali. Ini lautannya panjang sekali. Ini kalau kita melihat ini jalur perdagangan paling padat di sini. Semua negara kalau mau berdagang itu melalui sini, termasuk melalui selat ini, Selat Makassar. Kalau mau ke Kalimantan naik kapal laut dari sini ke sini. Saya sudah pernah waktu membawakan Sulawesi Barat di MKK. Ini Makassar, ini orang Kendari di sini. Kalau ada dari Kendari. Jadi ini negara tak luas sekali, maka butuh usaha untuk menjaga. Lanjut. Ini sama, ini banyak sekali gambar-gambar yang bisa Anda lihat. Lanjut lagi Puang. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar dengan dua kasus. Yaitu kasus dengan Uni Eropa atau dunia Barat. Kemudian ada belajar dari dunia Arab. Lanjut. Ini Eropa. Coba lihat tadi luasnya itu mirip-mirip di Indonesia. Satu ini juga. Tapi dia terbagi dalam banyak negara. Ini Belanda, ini Jerman, ini Belgia. Ini kalau suka, siapa namanya ini? Pemain Belgia? Ini kalau suka Prancis, ini Spanyol, ini Portugal.
Spanyol ini pernah dikuasai oleh Islam di sini. Ini pernah dikuasai. Sebagian Italia juga pernah Muslim di sini. Di sini juga Prancis pernah Islam juga berkuasa. Yang terbanyak Islamnya kalau sekarang itu di Prancis. Makanya kalau nonton ke sepak bola, Zidane itu dari Muslim. Apalagi Benzema, Mbappe. Ya, itu dari sini. Kalau Jerman juga ada Mesut Ozil dulu. Itu Muslim juga. Kalau ini ada Belanda siapa? Ribery, siapa lagi namanya itu satu? Van Persie ini juga dari sini semua. Ini dunia Eropa. Begitu pula dengan apa namanya ini? Bukan United Kingdom, ini apa namanya? Inggris. Oke, lanjut. Saking luasnya ini sama dengan luasnya negara Rata. Satu negara Rata setara dengan seluruh Eropa. Lanjut. Ini negara-negara. Ada 28 negara Uni Eropa yang sebenarnya mereka menggunakan mata uang tunggal yaitu Eropa kecuali Inggris. Sekarang sudah keluar. Artinya bahwa negara yang banyak ini sama luasnya dengan satu negara Indo. Oke, lanjut. Ini kalau Arab, nak. Ini Arab Saudi. Ada juga di kalau Sudan itu ini Sudan. Afrika ini dia Arab. Ini Sudan. Sudan ini cuma 2 musimnya. Musim apa? Musim panas dan panas sekali. Tidak ada musim lain. Ya? Ini kalau Hadramaut mau ke Yaman ini. Ini Oman, ini Uni Emirat. Yang kaya itu cuma ini. Daerah sini yang kaya. Arab Saudi. Yang lain ini kasihan miskin-miskin semua. Daerah termiskin itu Somalia, Ethiopia, yang makan lumpur orang di situ. Di Afrika. Ya? Ini kenapa penting syukur ini Maroko. Tempatnya Ustaz Somad menuntut ilmu. Kalau sekarang itu ada anaknya pendiri pondok itu di sini sekarang belajar di Maroko. Ini yang saya harapkan ke depan sudah ada anak risalah yang ke luar negeri. Tahun ini kan baru lolos beasiswa untuk nasional. Tahun depan dan tahun-tahun berikutnya saya targetkan sudah harus ada yang ke daerah sini. Apakah di Mesir, apakah di Libya, apakah di Sudan, ya, atau di Somalia. Orang kelaparan kalau di sini. Lanjut. Kalau kita lihat negara Arab itu berjumlah 22 negara terletak di Timur Tengah dan Afrika. Ini negara-negaranya. Lanjut lagi. Pertanyaannya, dari kasus Eropa dan Arab, mengapa mereka gagal mengelola wilayah dan persatuan? Jawabannya karena mereka gagal mengelola perbedaan yang merupakan sunnatullah. Mereka gagal mengelola perbedaan. Padahal kalau kita lihat di Arab itu satu bahasanya, satu sukunya, meskipun sukunya tapi terkecil-kecil, satu daratannya, tetapi mereka terpecah ke banyak negara. Indonesia banyak sukunya, banyak perbedaannya, banyak pulaunya, banyak bahasanya. Di sini saja ada bahasa Patai. Ke atas ke sedikit ada bahasa Patinjo. Ke atas ke sedikit ada bahasa Tuduri. Bahasa sedikit ada bahasa Enrekang. Sedikit lagi ke Toraja. Ke bawah lagi ada bahasa apa? Mandar. Ke bawah lagi ada lagi bahasa dan sebagainya. Begitulah kita. Banyaknya negara ini, negara-negara Eropa maupun Arab sebenarnya mereka gagal mengelola ini. Tidak mampu nak kelola perbedaan dan sunnatullah. Itu kenapa selalu perang sampai sekarang. Perangi Ukraina lawan Rusia. Seru sekali nonton, lebih seru daripada film saya lihat. Bomnya meletus di mana-mana. Begitu pula dengan di Arab. Di Arab itu perang orang tidak berhenti sekarang di Irak. Tidak berhenti orang di Yaman. Kenapa orang kurang lagi mahasiswa Indonesia atau santri Indonesia ke Yaman? Gara-gara selalu perang. Kenapa selalu perang? Gara-gara mereka tidak menjadikan perbedaan itu sebagai oke, lanjut. Ini Indonesia, coba lihat ke negara ta. Luas toh? Jumlah pulaunya 17.000. Coba lihat nih, ini Gusung Toraja di sini. Mata uangnya tunggal. Apa namanya mata uangnya? Jumlah bahasanya 546. Suku bangsanya selebih 1.000.
Tidak ada bahasa, cuma kita urutan kedua yang paling banyak bahasanya di dunia. India pertama baru kita, suku bangsanya. Kalau kita ini banyak sekali. Tapi masih bisa bersatu dalam Nah, itu luar biasa. Coba lihat ini. Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, di sini Kalimantan. Coba ini banyak sekali negara yang masih sejajar dengan Indonesia. Nah, inilah luar biasanya negara rata. Tapi sayangnya kenapa tidak bisa juara sepak bolanya? Padahal Kroasia itu cuma 3 juta penduduknya, kita 300 juta. Mereka masuk final Piala Dunia, kita belum. Kayaknya tunggu anak Risala yang masuk ke sini. Yang penting tidak pakai sepatu main bola. Baru bisa juara. Lanjut. Lanjut jangan ini. Ini materi-materi yang agak berat ini. Lagi. Negara rata itu ini namanya asasnya Pancasila. Agama tumbuh dan berkembang bersama dengan demokrasi. Tahu demokrasi, pemilihan umum. Ada kalau ditentukan bupati maka pencoblosan. Negara representasi kehidupan agama dan beragama. Ini di Indonesia sebenarnya keunikannya di Indonesia, agama apapun bisa hidup di sini, tidak boleh dilarang. Kenapa? Tidak boleh dilarang karena itulah yang namanya demokrasi yang berasaskan pada pada saat yang sama Indonesia juga tidak menolak perkembangan peradaban atau modern. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar pluralisme. Tahu aja pluralisme? Beragam. Politik, sosial, agama, hukum, etik, dan lain-lain. Lanjut lagi. Ini toleransi di Indonesia. Kenapa kita perlu menjaga itu perbedaan? Pertama, karena toleransi di Indonesia sudah terbangun. Pertama, meski suku Jawa itu 60% penduduk Indonesia adalah suku Jawa adalah mayoritas, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Meskipun Islam mayoritas, hari libur mingguan itu adalah hari Minggu, bukan? Padahal 86% penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Tapi karena demi toleransi maka kita mengalah sedikit. Hari liburnya bukan tapi hari Minggu juga itu salah satunya istilah yang tidak diambil dari Arab. Selebihnya itu dari Arab. Isnin, Selasa. Ini kan Selasa di hari ketiga. Dimulai dari Ahad. 1, Senin, 2, Selasa. Ini Khomsa. Jumat ini artinya berkumpul. Kemudian Sabtu. Ini namanya bahasa-bahasa Arab semua ini. Kecuali satu, demi toleransi, demi kebersamaan, maka Indonesia umat Islam mengalah menjadikan hari Ahad itu menjadi hari. Pada hari Jumat terlepas apapun agamanya, semua pekerjaan pulang 1,5 jam lebih lambat. Lanjut lagi. Di banyak tempat di Indonesia, tempat ibadah yang berlainan terletak bersebelahan. Artinya kalau ada rumah ibadahnya orang tidak perlu diganggu. Kalau ada gereja tidak perlu diganggu. Kalau pergi ke di Toraja, ini pakai baru-baru dari Toraja, di sebelahnya ini masjid, di sebelahnya itu gereja. Di sini kalau subuh sudah orang azan, sudah selesai sholat, di sini ceramah, di sini siraman rohani ayat-ayat Saya kira bilang siapa itu ceramah di sebelah. Kudengar ternyata ada Yesus disebut baru saya tahu ternyata itu suaranya bersumber dari gereja, satunya bersumber dari masjid. Jadi 2 bersamaan. Tergantung kita mana yang dipilih, mana yang mau didengarkan. Ya. Ya, Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas, tapi Indonesia bukan negara Islam. Bukan negara Islam, tapi seluruh hukumnya sesuai dengan hukum Islam. Kalau mau sholat tidak dilarang sholat. Terdapat 12 hari libur. Oke, lanjut. Karena itu dunia itu sekarang banyak yang belajar ke Indonesia sekarang. Hampir semua orang itu, negara itu belajar Indonesia. Orang Afghanistan sudah banyak datang ke Indonesia belajar. Kenapa Indonesia bisa bersatu padahal beragam sukunya, beragam bahasanya, beragam agamanya, tapi masih bisa bersatu. Berbeda dengan mereka, sama bahasanya, sama daratannya, tapi mereka selalu perang, saudara.
Islam pokoknya kalau beda pendapat satu mau bersaji satu tidak nanggap di kafir. Kalau kafir maka diperangi. Nah, lanjut lagi. Ini kalau kita. Karena Nabi juga itu, nah kalau dalam bidang perdagangan itu mereka juga berbisnis dengan muslim. Ini kalau di Indonesia, ini masjid, ini gereja, tidak apa-apa. Yang penting tidak saling mengganggu. Yang penting kau tidak pergi makan yang diharamkan, itu saja. Ini contoh-contohnya. Saya dari Toraja itu banyak sekali saya lihat yang begini. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini yang sekarang yang bahaya. Nah, ada kelompok orang yang gampang sekali membid'ahkan. Toh, gampang sekali menyebut kita di neraka. Gampang sekali menghalalkan darata. Kalau berbeda orang dibunuh Tahu namanya Ramadan Al-Buti. Ulama paling terkenal di Syria itu dibunuh oleh orang Islam sendiri karena dia tidak sependapat dengan pendapatnya Ramadan Al-Buti. Dibom juga kasih dalam masjid. Itu bahayanya nak kalau kita tidak mencintai negeri kita. Ini coba lihat deh. Toh? Ada begini senjata-senjata Oke, lanjut. Sekira cukup ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa negara kita ini negara besar. Karena sudah merdeka orang tolong dipertahankan. Tidak boleh lagi ada orang yang mengganggu negara ini yang sudah besar. Karena kita ini adalah orang, jangan sama sekali ada lagi pikirannya macam-macam mendirikan negara-negara yang bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya negara khilafah. Kenapa? Karena kalau negara kita dirikan lagi di selain negara Indonesia, resikonya adalah kita akan perang lagi. Kalau perang orang maka tidak bisa beribadah. Itulah kenapa tadi lagunya di belakang itu hubbul waton minal, cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Kenapa? Karena kalau perang orang tidak bisa beribadah, tidak bisa sholat, tidak bisa itu yang terjadi di banyak Timur Tengah sekarang, dunia Arab sekarang. Karena perangi sholat Jumat saja pikir-pikiran nih. Asal mau pergi sholat takut sekali. Karena apa? Khawatir kalau ada orang yang membunuhnya di masjid. Dan itu sering terjadi. Ada bom meletus di masjid. Yang mengebom itu adalah orang yang bersyahadat juga. Yang dibom adalah orang yang bersyahadat juga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mensyukuri yang namanya negara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sehingga negara Indonesia ini wajib kita jaga. Saya pernah kisah, ada dosen saya dulu orang Arab dari Saudi Arabia. Ketika datang di Makassar mengajar kami, kemudian pergi jalan-jalan ke Bantimurung. Ketika jalan-jalan di Bantimurung, melihat kaget, bilang kenapa Indonesia ini bisa miskin. Padahal banyaknya kalau pergi berjalan itu semuanya ini hijau-hijau semua tanamannya. Berbeda dengan Arab, kalau jalan orang semua padang pasir banyak dilihat. Tapi di Indonesia ternyata itu hijau-hijau. Akhirnya dia menemukan jawabannya, karena Indonesia ini tidak ada pendidikannya. Kenapa ada pendidikannya? Lihat ada orang menanam, tidak ada akarnya itu yang tanam. Ternyata menurutnya bagaimana mungkin itu bisa tumbuh kalau tidak ada akarnya. Karena di Arab ditanam saja dengan akarnya belum tentu tumbuh. Ternyata kemudian kita jawab bahwa apa yang ditanam itu di sampingnya namanya singkong. Tahu singkong toh? Ubi kayu. Baru kaget, begitu ya. Baru lanjut lagi ada orang menghamburkan sembarang. Itu kaget lagi. Ternyata dilihat, ternyata itu adalah kangkung yang ditanam. Dia percaya bahwa bisa tumbuh. Akhirnya masuk ke Bantimurung, kemudian melihat ada sungai yang mengalir, ada pohon yang rindang. Akhirnya apa yang dikatakan oleh orang Arab itu, bahwa ini seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Tajri min tahti al-nar khalidina fiha abada. Bahwa ada air yang mengalir, ada pohon yang rindang dan sebagainya. Akhirnya ganti baju, kemudian masuk ke permandian, melihat cewek-cewek seksi di situ, baru bilang, aslinya surga ini. Kenapa? Ini yang bidadari banyak berkeliaran. Baru dia mengatakan, Indonesia hiya qit'atun minal jannah unzilat fil ard. Indonesia itu adalah sepenggal surga yang diturunkan ke dunia ini. Artinya apa? Syukuri hidup di Indo. Coba lihat kalau bertanding sepak bolanya Indonesia, meskipun kalah tetap semangat, kasihan. Tuh? Apalagi kalau menang
Baru itu 10 negara nalawan, belum lawan negara-negara barat, belum lawan Prancis, belum lawan apa lagi? Argentina, Brasil, belum pernah lawan. Makanya Indonesia belum pernah kalah di situ. Tapi kita sudah terima kasih ini karena bisa. Itulah yang dimaksud dengan kebanggaan kita kepada negara Kesatuan Republik. Nah, olehnya itu anak-anak Risalah tidak boleh lagi ada yang pikirannya macam-macam kecuali mencintai bangsanya dan mencintai negaranya. Karena banyak sekarang itu ada beberapa pesantren itu, nah, yang sekarang justru hidup di Indonesia tetapi kerjaannya setiap hari mencaci maki negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingin mendirikan negara sendiri. Karena ingin mendirikan negara sendiri, maka kita ini yang tidak mau ikut ke mereka itu dimusuhi. Karena dimusuhi, maka akhirnya nanti itu akan terjadi peperangan. Itulah yang tidak boleh terjadi kepada kita semua. Dan ini juga kalau Anda mau masuk beasiswa, pasti ditanyakan dengan kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu banyak sekali orang tidak lolos gara-gara ini. Ketika ditanya bagaimana negaramu, apakah kau sukai atau tidak, banyak-banyak sekali ungkapannya itu biasanya rata-rata tidak lolos. Itulah sebabnya sehingga saya berharap sekali anak-anakku sekalian tidak ada lagi pikiran-pikiran kita kecuali mensyukuri hidup di Indonesia dan mengisi ini dengan sebaik-baiknya. Negara sudah kurang apa lagi memfasilitasi kita. Anda tidak punya biaya, ada beasiswanya. Yang penting pintar kita. Tidak punya lagi kemampuan jauh, banyak kampus-kampus sekitar ini yang murah. Ya. Nah, olehnya itu saya berharap sekali lagi kepada anak-anak sekalian tidak ada lagi santri yang saya dengarkan, santri yang tidak mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku atas kesempatannya. Mudah-mudahan di milad yang ke-8 nanti itu bisa mempersembahkan yang sudah latihan. Itu diperbaiki lagi latihannya. Karena insya Allah ada beberapa tamu juga yang akan hadir sehingga malu-malu kalau tidak bagus penampilannya di milad yang ke-8. Nanti saingan antara putra atau putri yang terbaik. Dilihat nanti. Saya yakin bahwa masih putra yang terbaik. Buktinya juara 1, Wustonya gerak jalan. Wustonya saya lihat yang juara 1. Alianya juara berapa? Juara 3. Nah, itu sudah menandakan bahwa nasionalisme kita sebenarnya tertanam semua, Mi. Nah, pergi gerak jalan begitu kan asik sekali. Bahkan saya lihat di Facebook itu lumayan viral di situ. Utamanya apa namanya itu? Variasinya. Apalagi Sanja. Saya lagi ngeri-ngeri sedap kali ya. Penampilannya toh. Ini artinya bahwa sebenarnya kita sudah sangat nasionalisme, tetapi jangan sampai ada pikiran yang macam-macam. Pikiran yang macam-macam itu bersumber dari mendengarkan sepenggal-sepenggal dari YouTube, dari TikTok, dari apa lagi? Dari orang yang di-share di media WA dan sebagainya. Nanti kalau pegang HP, bahkan sampai gara-gara itu kemudian kita berbeda dengan guru-guru yang ada di sini terkait dengan konsep berbangsa dan bernegara. Wallahu muwaffiq ila thoriqi risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa oleh pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah, dalam hal ini Kiai Mudir Mahmud SPDI, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'abinu makabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tuqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'na biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal min khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma
إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كفنك وأمانك وأيادك وجوارك ومن كل شيطان مريض وجبار عنين وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك صحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعات له ظاهر وباطن في عبده وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين دوام سبحانك اللهم وتحية المساء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila thoriqir risalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Salatullah Salatullah Tawassalna والحديث وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب
semua santri silakan kembali ke asramanya. Bagi tim kebersihan tolong dibantu untuk terpalnya ya, karena kita akan pakai di malam milad nanti.